Akan bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memampukan kami untuk kami hadir di tempat ini, karena Engkau menyediakan berkat bagi kami, dan karena Engkau memampukan kami pun untuk membagikan berkat bagi sesama yang lain. Dan Tuhan, kami pun percaya bahwa pada saat ini Tuhan, berkat-Mu bersifat kekal bagi kami, karena berkat ini adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan Engkau sendiri yang akan memberkati di mana kami saat ini ada di tempat ini. Ialah kami benar-benar siap mendengar, meresponi, dan Kau memberkati segala alat yang digunakan. Biarlah semuanya pun memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Cek. Atau dua? Iya. Iron Man. Yang mana tadi yang bisa? Yang bisa? Iya. Oke. Gara-gara residivis ini ya. Sekali lagi teman-teman, mungkin ada yang baru pertama ya mendengar residivis ya. Dan residivis tadi sudah dijawab, ada dua jawaban ya. Yang satu penjahat, yang satu alumni penjara ya. Tapi lebih tepatnya tuh residivis adalah orang yang pernah masuk penjara, keluar, jahat lagi, masuk penjara lagi. Itu biasanya itulah yang disebut residivis. Ya, jadi kalau orang ditangkap polisi dan mengatakan wah ini residivis, berarti maksudnya sebelumnya pernah masuk. Ya, kalau yang orang ditangkap polisi dan baru kali masuk, wah ini siswa baru, newcomer, pendatang baru, gitu kan. Ya, bahasanya macam-macam. Jadi saudara-saudara, saya mencoba membayangkan betapa sedihnya atau betapa pilunya jika orang yang sudah keluar dari penjara, akhirnya dia harus masuk penjara lagi. Karena konon katanya di luar sana, penjara itu rupanya sesuatu yang benar-benar menakutkan dalam tanda kutip ya. Maksudnya begini, menakutkannya adalah di situ kalau orang masuk penjara katanya ya, kalau nggak punya banyak uang gitu kan, itu malah hanya jadi pesuruh teman-temannya yang sudah datang lebih dulu atau teman-temannya yang menguasai sel-sel gitu. Bukan sipir-sipirnya. Tapi kadang beberapa sipir, ada beberapa oknum sipir pun yang main-main ya. Aku kasih tempat lebih baik, tapi kamu kasih sekian, kasih aku sesuatu dan lain sebagainya. Tapi yang pasti sudah masuk penjara itu tidak enak, dan ketika masuk lagi itu pasti tidak enak. Jadi saudara-saudara, kenapa hal itu terjadi? Ya, karena pasti orang itu tidak bisa menghargai kemerdekaan. Jadi ketika sudah keluar dari penjara itu kan sudah merdeka, sudah bebas. Orang kalau di penjara itu tidak bebas. Nggak usah bicara tentang penjara lah. Saya mau tanya Ibu Destri, selama ini sakit, nggak boleh kemana-mana, itu seperti terpenjara itu kan. Rasanya gimana? Nggak enak. Itu tidak bicara tentang penjara ya. Nggak enak. Saya waktu isolasi ya BCA ya, nggak mandiri ya. Banknya BCA soalnya. Ya waktu isolasi mandiri berapa hari ya? Seminggu, 2 minggu tuh bro. Oh yang di sini, kalau di Taiwan lebih enak sih karena karena nggak sedang sakit ya, nggak sedang sakit dan difasilitasi dengan baik, dan itu hanya 3 hari di kamar. Jadi itu isolasinya satu minggu, 10 hari, tapi 3 hari nggak boleh kemana-mana. Yang 7 hari boleh kemana-mana asal tidak naik transportasi umum. Gitu. Nah, jadi enak, masih bisa jalan, malah sehat saya waktu itu. Bisa jalan. Wah ini kalau di Semarang seperti ini enak sekali ya. Saya bayangin seperti itu. Kenapa saya bilang enak? Karena jalannya landai terus ya. Kalau di sini naik turun terus. Kerasa ini. Iya. Itu kalau waktu saya ngalamin harus COVID itu rasanya nggak nyaman, apalagi waktu itu ada anak-anak kecil dan saya di dalam rumah dan lebih dipres lagi di dalam kamar. Jadi nggak enak pokoknya, gitu kan. Jadi di dalam rumah saja nggak kemana-mana itu sudah nggak enak.
Apalagi saya harus mengisolasi diri di dalam kamar karena waktu itu ada anak-anak ya. Walaupun waktu itu anak-anak pun juga juga kena COVID ya. Nah, waktu itu kami tahu kalau anak-anak kena COVID itu ketika mereka ngomong, ya maamnya kok maamnya kok rasanya jelek, sambil lidahnya digaruk-garuk ini. Karena nggak ada rasanya. Kalau waktu COVID kan nggak ada rasa, nggak bisa menghirup, nggak bisa bau-bauan. Saya mandi pakai sabun banyak itu pun nggak ada baunya ya. Waktu mulai pulih COVID ada bau tapi baunya aneh. Ada yang pernah ngalamin itu, baunya masih aneh. Jadi saya ngalamin itu beberapa saat itu masih COVID-nya belum pulih. Saya belum pulih banget itu ketika sudah dinyatakan negatif. Saya masih beberapa minggu ya masih anosmia, ini sabunnya kok baunya aneh sekali ya gitu. Kenapakah ini nggak hilang-hilang nanti kayak seperti ini? Puji Tuhan sudah bisa sekarang. Jadi saudara-saudara, kembali saya mau katakan residivis adalah seseorang yang sudah merdeka dari penjara, tetapi melakukan perbuatan jelek lagi dan akhirnya masuk lagi. Ini masih sedikit bau-bau kemerdekaan lah, anggap aja begitu ya, karena Agustus baru saja lewat ya. Dan ini tadi saya pun mengalami sedikit kemacetan gara-gara memperingati orang memperingati kemerdekaan. Maksudnya begini, di minggu ini tadi masih ada orang yang merayakan kemerdekaan dan itu nutup jalan, itu kan di daerah Wonodri atau dekat rumah sakit Rumani itu. Masih ada ini yang bendera merah putih dan ramai sekali nutup jalan lagi gitu kan. Wah, ini telat ini atau bulannya atau harinya kurang ini sehingga masih mengadakan perayaan di penghujung bulan baru gitu kan. Jadi rupanya masih ada yang merayakan. Jadi saudara-saudara, di sini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan judul Merdeka Berbuat Baik. Saudara, ini tadi saya juga menangkap satu kebenaran dari statementnya Mr. Joe tadi ketika ada kesaksian dengan seseorang tadi. Salah satu sesi orang tadi mengatakan bahwa kita harus berbuat baik untuk diselamatkan lah, istilahnya begitu kan. Nah, Mr. Joe mengatakan dengan tepat bahwa kita dimerdekakan atau kita diselamatkan sehingga dengan keselamatan ini kita merdeka berbuat baik, intinya bisa disarikan seperti itu. Oleh karena itu kita akan perdalam tentang itu. Kita akan perdalam tentang bagaimana kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang merdeka berbuat baik. Mari saudara-saudara membuka dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ya, supaya saya nggak lupa membuka Alkitab dengan ini. Lama sekali nggak buka Alkitab ini. Galatia 6 ayat 1. Ini Efesus lali toh. Kebablasan toh. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirinya sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Ayat ini akan saya kupas di 2 ayat terakhir ya. Ayat yang 9 dan 10 yang dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan saudara, ini tadi saya mau klik Alkitab, saya mau klik, saya gini loh, gak bisa. Kebiasaan ya kan, saya mau fokus di ayat 9 dan 10. Bukan, ini kertas. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, merdeka berbuat kabar baik. Yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini gak banyak-banyak yang akan saya sampaikan. Hanya 2 saja. Beberapa kali kita banyak belajar bagaimana kita menangkap hatinya Tuhan dan menjangkau dan sebagainya. Namun saya di sini juga akan membagikan hal-hal praktis yang harus juga menjadi bagian kehidupan kita. Karena hal itu pun menjadi dasar kita juga untuk memberkati banyak orang, untuk juga menjadi kesempatan kita dilihat, wah orang percaya atau orang Kristen itu ternyata seperti itu dan baik dan lain sebagainya. Saudara, hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah jangan jemu berbuat baik. Saudara, kata jemu tahu ya maksudnya ya? Cuwe ora jemu, bukan ya? Anyar ya. Ada yang tahu maksudnya kata jemu? Jangan jemu, jangan bosen. Jemu itu dalam bahasa lainnya itu dapat kita pakai kata jangan bosen. Aku sudah jemu makanan ini. Aku sudah bosan. Aku jemu dengan kamu. Gitu kan. Aku bosan dengan kamu. Oh iya. Ya. Jadi jangan bosan berbuat baik. Saudara, ayat yang mendukung tentang jangan bosan berbuat baik atau jangan jemu ini kita ambil dari ayat 8 tadi ya. Janganlah kita jemu berbuat baik. Ini ada double ya. Jemu itu udah bosan ya. Berarti kalau jemu itu berarti jemus gitu kan. Jemunya jamak, berarti intinya kamu jangan bosan. Kalau bicara jangan bosan berarti harus selalu senang memakannya. Ada yang pernah mengalami bosan makan, wah makannya kok itu lauknya itu gitu kan. Ada ya? Pasti pernah ya. Mie hari ini mie. Tapi kalau mie itu malah variatif ya. Hari ini soto, besok rendang, besok itu kan. Tapi mie semua. Mahasiswa ya. Ya. Itu pun kalau terlalu sering seperti itu pasti akan jemu ya, pasti akan bosan. Tapi ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, jangan jemu berbuat baik. Jangan bosan. Ini ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa sebagai pengikut Kristus, ketika kamu sudah menjadi pribadi yang percaya, perbuatan baik ini harus tetap menyertaimu karena kamu orang yang sudah dimerdekakan. Ketika kita sudah dimerdekakan, hendaknya hidup kita senantiasa berbuat baik. Ada yang unik di sini, kata jangan jemu ini menggunakan ekageo. Ya. Ekageo. Ya, ekageo. Ini dapat diartikan juga jangan jemu atau jangan bosan atau jangan tawar hati. Ya, ekageo itu jangan tawar hati. Jadi ketika kamu menjadi pengikut Kristus, kamu jangan sampai tawar hati. Jadi orang berbuat baik itu seringkali berkaitan dengan
respon hati atau keadaan hati kita bagaimana. Maka di sini dikatakan jangan jemu atau jangan tawar hati. Kalau kamu menjadi pengikut Kristus, jangan tawar hati. Maksudnya jangan tawar hati itu kan berarti menjadi pribadi yang selalu meyakini segala sesuatu itu baik. Ketika meyakini segala sesuatu baik, tentunya akan dimampukan untuk kita berbuat baik. Seperti Mr. Joe tadi mengatakan ketika waktu naik gunung nggak mau dengar alat musik, nggak mau dengar musik, tapi mendengarkan suasana angin dan sebagainya, itu kan menyenangkan ya. Jadi itu mempengaruhi, wah ternyata asik juga mendengarkan itu. Berikutnya juga dengan kehidupan kita, ketika kita tak tawar hati, kita akan mampu mendengarkan kebaikan, kita mampu merasakan segala kebaikan Tuhan, sehingga kita dengan penuh semangat ya senantiasa berbuat baik. Atau kadang-kadang mungkin saudara pernah ada dorongan untuk aku harus melakukan untuk orang itu, aku harus melakukan sesuatu untuk orang itu. Saudara, ekagio diartikan jangan tawar hati. Perbuatan baik ini merupakan ciri khas dari pengikut Kristus. Ya. Tetapi di sini yang membedakan perbuatan baik sebagai pengikut Kristus itu bukan syarat masuk surga. Ini penting. Jangan salah arti kalau kita berbuat baik ini sebagai saranamu masuk surga. Seharusnya perbuatan baikmu ini adalah ucapan syukurmu karena kita sudah dimerdekakan. Nggak ada orang yang ingin kembali di penjara sebenarnya. Nggak ada orang yang ingin ada di dalam kutuk dosa kembali. Oleh karena itu, karena ada ucapan syukur, luapan syukur, makanya berbuat baik. Ada luapan syukur, makanya berbuat baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus, maksud dari kata ekagio lebih dalam lagi akan kita pelajari. Yang pertama, perbuatan baik yang diusahakan oleh pengikut Kristus harus tidak menunggu situasi baik. Kadang kita ya tadi dikendalikan dengan keadaan ya. Wah kalau situasinya nggak baik, aku nggak mau berbuat baik. Tapi ekagio itu jangan tawar hati tadi lebih berbicara pada tidak menunggu situasinya di luar kita, baik dulu baru kita berbuat baik. Di dalam segala kondisi kehidupan kita perlu dan wajib berbuat baik. Sekali lagi, di dalam segala kondisi hidup kita perlu berbuat baik. Terkadang kita terdorong berbuat baik jika perasaan hati kita senang. Atau ketika kita banyak berkat. Wah, kita bisa berbuat baik kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini yang membedakan orang Kristen atau pengikut Kristus yang sudah dimerdekakan dengan orang pada umumnya, ini letaknya ada di sini. Ketika situasinya baik, berbuat baik. Ketika situasinya yang tidak baik, tidak berbuat baik. Itu yang secara umum. Tapi bagi pengikut Kristus, ketika situasinya tidak baik, tetap harus berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Saya pun juga mengatakan kepada anak-anak ya, ini bicara tentang kebaikan sayuran. Sayurnya apapun, entah itu kamu sukai dan tidak kamu sukai, harus kamu makan. Karena itu baik buat kamu. Demikian juga situasinya apapun kehidupan kita, Rasul Paulus mengatakan dengan ekagio tadi, situasinya apapun tetaplah berbuat baik. Ya, tetap berbuat baik. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya di sini untuk perbuatan baik itu perlu dilatih. Ya, Mr. Joe itu sudah latihan 3 kali, ya baru sehari jalan ketiga baru sampai puncak. Itu kan dianggap latihan ya Mr. Joe ya. Naik pertama gagal sampai puncak, naik kedua gagal sampai puncak, naik ketiga wah bisa. Ada latihan, anggap aja latihan ya. Harus dilatih untuk berbuat baik memang. Ya, maksudnya harus dilatih ini adalah saudara-saudara, kita perlu melakukan dari yang sederhana. Ya. Berikutnya sesuatu yang kompleks.
Perbuatan baik terus atau perlu terus dilatih dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Mengajarkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, atau kepada orang lain, itu perlu bertahap. Dan berikutnya saudara-saudara, bicara tentang EKG. Itu tadi, yang kedua tadi kan EKG ini tadi bicara tentang harus dilatih. Yang berikutnya EKG ini adalah perbuatan baik ini menghasilkan tuaian. Ya, menabur di dalam roh. Karena ini tadi dikatakan tentang menabur ya, ayat, yuk kita cari tadi tabur. 8 ya, ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Terus ayat yang sebelumnya, ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Jadi saudara-saudara, memang di sini kita berbuat baik ini bukan syarat untuk masuk surga. Tetapi ketika kita berbuat baik, ini di sini dikatakan juga kita akan menuai yang baik. Makanya duduk yang baik. Saudara, saya punya ilustrasi yang ini kisah nyata ya. Saya punya sahabat yang waktu itu pelayanan di Timor Leste. Sahabat saya ini sebelumnya dia pernah sebelum mungkin waktu itu ada zamannya sama Mas ya unda-undi sama Mr. Joe yang waktu itu sempat di Kupang gitu kan. Nah, singkat cerita teman saya ini ada di Timor Leste-nya, bukan di Kupangnya. Nah, waktu itu Timor Leste kan masih ada peperangan, ya masih perang saudara itu masih ada. Dan ketika antara suku Lorosai dan Loromunu itu perang begitu ya. Dan juga teman saya orang Jawa. Karena di sana itu yang disebut penjajah itu menurut teman-teman di sana, Indonesia itu Jawa. Jadi orang Jawa itu penjajah. Nah, gitu. Jadi kalau tahu orang Jawa, wah pokoknya harus diusir atau dilukai dan bahkan dianiaya dan sebagainya. Ketika mereka sudah merdeka. Nah, singkat cerita teman saya ketika berjalan dalam pelayanan, dia ada dalam situasi di mana waktu itu ada perang, ya, ada perang saudara ya, ada perang saudara, dan dia berada di tempat ya, dia pelayanan di suku A misalnya. Ketika dia perang, dia terjebak di dalam situasi dia berada di dalam di suku B yang tidak dilayani yang bermusuhan dengan suku A. Jadi teman saya ini ada beberapa hal yang memberatkan. Yang pertama, ini kelihatannya dukung suku A. Berikutnya yang kedua, dia adalah orang Indonesia, Jawa lagi. Dan ini layak untuk dibunuh. Dalam situasi perang itu kan, hukum perang itu nggak ada undang-undang membunuh. Dan benar teman saya itu sudah ada parang, ya, ada parang mau dibunuh ya, sudah mau dibunuh. Dan tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang mengatakan, tunggu. Ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, padahal aslinya menggunakan bahasa Tetun. Tunggu, jangan lukai orang itu, ya, jangan lukai orang itu. Dan ketika teman saya itu nggak tahu siapa yang dari jauh itu mendekat, nggak tahu. Tapi ketika sudah mendekat, dia baru mengingat-ingat ini sebenarnya siapa. Tapi dia merasa percaya, oh puji Tuhan, ada Tuhan tolong aku melalui orang ini. Tapi sebenarnya belum begitu yakin dia ini siapa. Belum begitu yakin. Nah, singkat cerita orang tadi yang mendekat tadi, dia ternyata adalah pemimpin atau istilahnya pemimpin perangnya, ya, pemimpin perangnya. Jadi kan harus tunduk atau ikuti arahan pemimpin perang kan waktu itu. Kalau jangan serang-serang gitu kan. Dan benar ketika pemimpin perangnya tadi mendekat, komandannya mendekat, komandan tadi mengatakan, orang ini yang menyelamatkan anakku. Gitu kan. Orang ini yang menyelamatkan anakku.
Teman saya masih bingung, ini di mana, kapan gitu kan. Akhirnya komandan tadi menceritakan, waktu anakku sakit, kamu memberikan sesuatu kayak pil begitu. Dan anakku menjadi sehat. Waktu itu kan karena situasi kurang baik ya, nggak ada apotek, nggak ada rumah sakit, anaknya itu sudah koma, hampir meninggal. Terus teman saya itu hanya ngasih apa? Paracetamol. Karena waktu itu cari-cari nggak ada obat lagi, adanya paracetamol, pereda panas, penurun panas sama pereda nyeri gitu kan. Kasihlah itu, anak itu kasih paracetamol. Terus akhirnya redalah panasnya dan anaknya itu akhirnya sehat kembali. Jadi rupanya beberapa bulan sebelumnya teman saya ini bertemu dengan satu keluarga di mana ada anak yang kritis istilahnya pada waktu itu. Dan teman saya bingung ini harus pakai apa ya. Tapi ada paracetamol dan diberikan. Tapi tentunya di dalam doa. Ya. Dan anak itu menjadi sembuh dan sehat. Dan tidak begitu karena situasinya sangat cepat ya. Dan itu berlalu saja gitu, berlalu. Dan ternyata perbuatan baik yang sederhana. Memberikan paracetamol saja pada orang. Harganya paracetamol ternyata tuh murah sekali. Saya waktu di Kupang Timor Leste kalau paracetamol satu box ini toples itu murah sekali. Dulu kalau saya hitung ini satuannya kok cuma Rp200 atau berapa itu kan murah sekali. Waktu itu jadi hanya Rp200 itu ternyata untuk menyelamatkan hidupnya. Nggak hanya menyelamatkan anak kecil itu ya, tapi yang diselamatkan sebenarnya hidupnya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah bosan berbuat baik. Kita nggak pernah tahu saat ini, ketika kita melakukan perbuatan baik, apa yang terjadi pada waktu berikutnya kita nggak pernah tahu. Bahkan orang yang tadi teman saya itu nggak kenal, dan bahkan lupa pernah berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya mengalami hal itu sering kali. Bahkan kadang saya pun sudah lupa, gitu kan. Tapi orang itu melakukan sesuatu. Tapi di sini saudara-saudara, ketika kita berbuat baik itu bukan seperti tabungan ya. Aku berbuat baik supaya orang itu berbuat baik padaku. Itu nggak ada ketulusan. Itu bukan berbuat baik itu. Ya. Itu investasi. Itu deposit ya. Konsepnya nggak begitu. Ya. Berbuat baik itu EKG itu tidak menunggu situasi baik baru berbuat baik. Berbuat baik itu perlu dilatih dan berbuat baik itu menghasilkan tuaian yang baik. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi saudara-saudara, sore ini kita belajar jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuatlah baik dan berbuat baik karena teman-teman adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saat Anda dimerdekakan di dalam Kristus, rayakan kemerdekaanmu dengan berbuat baik. Karena ini adalah ciri orang percaya, ciri pengikut Kristus. Yang membedakan tadi bukan situasi baik baru berbuat baik, situasi apapun tetap berbuat baik. Ya, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Dan berikutnya memang harus ada usaha atau usaha intensional atau usaha yang disengaja untuk melatih berbuat baik. Melatih berbuat baik. Saya melatih anak-anak untuk berbuat baik itu diawali dari kan usia anak-anak itu kan masih egonya, selfishnya masih terlalu tinggi gitu kan. Itu harus diajari bagaimana berbagi dengan kakaknya, berbagi dengan temannya dan lain sebagainya. Berbagi dengan mainan. Salah satu berbagi yang saya ajarkan ke anak-anak itu ketika kita masih aktifkan daycare. Jadi mainan mereka itu yang paling banyak itu saya taruh di sini ya. Selain menghemat yang satu, yang berikutnya adalah supaya mereka belajar bahwa ini juga bisa dimanfaatkan untuk orang lain, gitu kan. Perlu dilatih. Yang pertama tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, saudara-saudara, merdeka berbuat baik. Yang kedua, dalam segala kesempatan. Ayat yang kedua, bagian yang kedua. Yang pertama tadi adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, pergunakanlah segala kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, ini ada ayat yang luar biasa. Ayat berikutnya, ayat yang 10.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saya garis bawahi, selama masih ada kesempatan. Kata selama masih ada kesempatan ini dapat diartikan dalam bahasa sederhana, selama kamu masih bernafas. Selama kamu masih bernafas. Yuk, dicek gini. Ada nafasnya enggak? Masih ya? Berarti masih harus berbuat. Iya. Kalau suatu saat Anda mengecek sudah nggak ada, nah berarti enggak apa-apa nggak berbuat baik, gitu kan? Kalau bisa ya, kalau cek ya, ya. Oh ya ya. Mau ngecek, sudah nggak bisa. Jadi ingat itu ya. Kesempatan tuh bisa dalam bahasa sederhananya selama kamu masih bisa bernafas. Jadi kalau nggak percaya aku masih bernafas atau tidak, itu tadi caranya ya. Itu ya, sederhana sekali. Itu tip and trick gitu kan. Untuk mengetahui kita masih bernafas atau tidak ya. Oh masih, ya gitu. Berarti aku harus berbuat baik gitu ya. Ada kata yang unik di sini, selama masih ada kesempatan. Kata kesempatan yang digunakan Rasul Paulus ini menggunakan bahasa Yunani dengan tulisan dengan kata kairos. Ya, kairos. Kairos bukan kainos. Kairos, iya. Kairos. Kairos dan kainos ya. Jadi kairos itu adalah kairos dengan kainos bukan. Kairos dengan apa, Mas Mr. Jules? Satunya kairos itu bukan, itu suku kronos ya. Jadi kronos sama kairos itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya waktu, hanya waktu. Tapi padahal kronos dan kainos itu berbeda. Kalau kronos itu sesuatu yang sifatnya tidak kekal, ya. Kronos itu tidak kekal. Kalau kairos itu sifatnya kekal tapi datangnya tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ini menggunakan filosofi atau menggunakan budaya Yunani pada waktu itu yang mereka banyak sekali penyembahan dewa ya. Dan dewa waktu itu pada waktu itu namanya kairos. Ya. Ada dewa waktu namanya kairos. Sudah pernah saya sebut ya, dewa waktu itu bentuknya seperti apa ya. Ya, saya ulang bagi teman-teman yang belum tahu. Dewa waktu itu dia punya sayap 6. 2 di belakang sini, 2 di kaki kanan, 2 di kaki kiri. Pernah lihat burung terbang enggak? Kalau burung terbang itu pakai berapa sayap? Pernah enggak teman-teman nangkap burung yang terbang? Sulit ya? Karena cepat ya. Nah, itu digambarkan bahwa kairos itu punya sayap 6 yang maksudnya apa? Terbangnya bisa begitu cepat, perginya bisa begitu cepat. Karena mesinnya 6. Burung tadi yang mesinnya 2 itu cepat. Kairos itu mesinnya 6, di sini 2, kaki kanan 2, kaki kiri 2, itu terbangnya cepat. Cepat hilang, ya. Tapi kairos itu licin, punya rambut hanya di depan sini, panjang. Kairos itu di sini panjang, rambutnya panjang ya. Jadi filosofi atau pada budaya Yunani itu mempercayai kalau kairos datang di depanmu, kalau kairos kan terbang ya, dia ada di depanmu. Kita sebagai orang yang menjumpai kairos harus segera menangkap rambutnya kairos. Karena pada waktu itu orang percaya kalau kita bisa menangkap rambutnya kairos, wah segala kebaikan akan dipercayakan. Tapi ketika kairos datang, berarti harus segera tangkap rambutnya. Tapi kalau kairos sudah kembali, orang ini akan mustahil menangkap rambut kairos. Karena apa? Di sini itu nggak ada rambut, itu yang pertama. Kalaupun mau diambil nggak bisa kecuali ngetak. Dan berikutnya, kairos itu kan tadi mesinnya 6, sayapnya 6, jadi dia terbang cepat. Jadi ketika kairos sudah berpaling, mustahil kamu akan tangkap kesempatan itu. Maksudnya begitu. Jadi
Jadi teman-teman, ini Paulus menggunakan dengan jeli kata kairos. Kalau kairosmu datang, segera tangkap. Kalau kairos sudah berpaling, mustahil kamu dapat kesempatan itu lagi. Jadi ini dikatakan firman Tuhan, karena itu selama masih ada kesempatan, selama kamu masih bisa bernafas, selama kairos masih ada di pihakmu, tangkap itu. Kalau filosofi Yunani kan akan mendapatkan segala yang baik. Tapi ini lebih kepada bahwa hidupmu ini, ketika kamu hidup, ini sebuah kairos Tuhan untuk berbuat baik. Pergunakanlah segala kesempatan untuk berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, saudara, waktu tidak pernah bisa diulang. Saya pernah merasa sedih sekali ketika saya menghilangkan satu kesempatan atau satu kairos untuk menolong orang. Grubiak, saya lihat ada orang jatuh gitu kan. Terus saya pasti ada yang menolong gitu kan waktu itu. Terus saya lanjut saja, tapi ada pergulatan dalam hati, ini gimana ya, orang itu gimana ya. Sudah agak jauh, akhirnya saya balik, orang itu sudah ditolong, orang sudah nggak ada di situ, gitu kan. Di situ membuat saya sangat sedih sekali. Satu sisi ya bersyukur sudah ada yang menolong, tapi kenapa aku yang dekat dengan orang yang jatuh tadi, aku nggak menolongnya, gitu kan. Saya ada perasaan yang begitu sedih, ya, begitu sedih. Dan itu beberapa waktu membuat saya berpikir bahwa ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, ya baiklah untuk segera menolong, gitu ya. Tapi ada satu kejadian juga ketika saya memutuskan untuk nggak harus terlibat menolong. Ketika saya sudah mengetahui sudah cukup banyak orang menolong, dan saya ada hal yang lain untuk saya lakukan, misalnya harus segera antar anak jam. Saya pernah ya, ada orang jatuh, tapi saya tetap berangkat karena anak-anak harus segera diantar supaya nggak terlambat. Dan ketika pilihan itu muncul ketika saya sudah tahu ada orang yang sudah siap menolong. Nah gitu. Jadi ada damai sejahtera. Tapi sebelumnya tadi saya tahu nggak ada orang waktu itu. Tapi saya juga mengajar kepada anak-anak ketika waktunya sudah pulang sekolah kan nggak dikejar, nggak ada jam masuk rumah kan. Ketika pulang, wah nanti telat masuk rumah dan sebagainya, gitu. Jadi akhirnya ketika ada mbak-mbak jatuh pun saya ajarkan kepada mereka untuk memberi diri, untuk menolong, gitu kan. Beberapa kali ya, anak-anak itu mbaknya tadi jatuh ya, masih ingat itu mereka itu ada mbak-mbak jatuh, masih ingat ya di mana? Aduh, udah. Ya, dia UNES sama di agak bawah itu loh. Yang motor, yang mobil, ada beberapa kali soalnya. Saudara yang terkasih, selama masih ada kesempatan atau kairos ya, mari kita berbuat baik. Maksud dari kata kairos ini, kesempatan berbuat baik ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kadang itu Tuhan memang sengaja merencanakan untuk kita mempraktekkan perbuatan baik. Seperti Mr. Joe tadi ada panggilan yang ngawe-awe itu kan. Dan akhirnya tetap berangkat. Akhirnya berangkat dan berikutnya ternyata ada orang yang mengalami pergumulan juga. Dan malah saling menguatkan, akhirnya ada kabar baik yang dapat disampaikan. Kan diawali dengan menguatkan dulu ya, saling menguatkan. Berikutnya adalah kabar baik disampaikan. Tuhan sudah siapkan. Jadi perbuatan baikmu itu sebenarnya itu disiapkan Tuhan. Saudara, ketika kita mau berbuat baik, ingat kata kairos, ini sudah disiapkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau Anda diberi sesuatu yang baik dari Tuhan, kira-kira harusnya kita ambil atau tidak? Ini tak kasih uang. Mau enggak? Ini tak kasih roti. Mau enggak? Kairos atau perbuatan baik itu seperti itu. Ini aku kasih kesempatan buat baik. Seringkali kita berbuat baik nanti ya. Aku aja butuh.
Kairos itu adalah berkat, saudara. Berkat yang diberikan di hadapanmu untuk kamu diberkati. Sekali lagi, ini bicara tentang kairos ya. Kairos adalah berkat yang disediakan bagimu. Itu jatah berkatmu. Tapi dengan cara apa? Kamu berbuat baik dengan orang lain. Itu adalah sebuah kesempatan, sebuah berkat yang dipercayakan Tuhan pada kita. Sekali lagi, kairos itu adalah berkat dari Tuhan yang disiapkan Tuhan, yang menyiapkan Tuhan, yang mengatur kapan waktu datangnya itu Tuhan. Ini berkatmu, kesempatanmu melakukan hal yang baik. Saudara, kairos ini adalah dari Tuhan. Kesempatan berbuat baik diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kesempatan berbuat baik kadang tidak datang kedua kali. Jadi karena waktu tidak bisa diulang. Ya. Kalau jam bisa diputer, gitu kan. Tapi kairos itu tidak pernah bisa diulang. Kalau kronos itu bisa diputer dan bisa terjadi lagi. Kronos itu salah satunya misalnya hari ini hari Minggu. Minggu depan ada hari, ya ada lagi ya. Masih bisa, hari ini bisa Minggu, masih ada Minggu kok. Masih ada Minggu lagi. Kalau kairos itu kita nggak bisa menentukan kapan akan datang. Karena ini berkat dari Tuhan untuk kita. Datangnya bisa hari ini, bisa besok, bisa sebentar lagi dan sebagainya. Kita nggak akan pernah tahu kairos itu datangnya kapan. Berikutnya adalah bicara tentang kairos. Kesempatan ini bermakna khusus untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi sesama pengikut Kristus. Kita dalam hal latihan ini ya mari kita sesama Kristus ini saling belajar untuk menjadi berkat. Bahwa gereja ataupun komunitas ini adalah laboratorium kita untuk berbuat baik. Laboratorium kita, laboratorium kecil untuk berbuat baik sebelum kita sungguh-sungguh berbuat baik di luar sana. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kairos. Mari sebagai orang yang telah merdeka, mari kita juga merdeka dalam melakukan perbuatan baik. Karena kita bukan residivis, kita sudah dimerdekakan. Mari kita menikmati dengan ucapan syukur, dengan berbuat baik. Memaknai kemerdekaan kita dengan berbuat baik. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita memaknai kemerdekaan kita sebagai orang percaya dengan cara yang berbeda. Mari kita merdeka berbuat baik. Bulan lalu kita merayakan kemerdekaan dari peperangan yang katanya 300-an tahun. Saat ini kita merayakan, mengingat bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita merdeka berbuat baik. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu berbuat baik dan pergunakan segala kesempatan ini untuk berbuat baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajari kami untuk kami boleh memaknai kemerdekaan kami dengan berbuat baik. Bukan karena kami berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kami telah dimerdekakan, telah diselamatkan. Oleh karena itu kami mengucap syukur dengan berbuat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi tahu bahwa segala sesuatu di luar kami tidak mempengaruhi kami untuk berbuat baik. Karena Engkaulah yang memberikan kemampuan kami berbuat baik. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah yang memberikan berkat berbuat baik dalam kehidupan kami. Kau percayakan kairos dalam kehidupan kami. Kairos berbuat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami berbeda dengan yang lain. Dan di sini kami tahu bahwa banyak orang yang belum mengenal akan Engkau menjadi tahu karena kami berbeda. Karena dalam perbuatan baik kami memancarkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus ajar kami. Dan kami siap Tuhan untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore.